hari ini, sebelum kita memulai ibadah, kita siapkan hati, kita sama-sama siapkan pikiran, tertuju pada Tuhan, bersyukur untuk kebesaran yang luar biasa. Semuanya tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin.
Bila mana saat ini kami hendak memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam firman kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu Tuhan, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu. Selamat pagi untuk semua siswa. Selamat berjumpa dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Senang sekali saya dapat menjumpai kalian semua dalam ibadah karakter pada pagi hari ini. Ya, tidak lupa saya ingatkan untuk selalu jaga kesehatan, ya, karena masih masa pandemi, supaya suatu saat kita akan bertemu tatap muka kembali, ya, semuanya masih dalam kondisi sehat dan kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Oke, untuk firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan hukum yang terutama. Ya. Kita semuanya buka dalam Alkitab kita masing-masing atau Alkitab kalian. Ya. Di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-34 sampai ke-40. Sekali lagi, Matius pasal 22 ayat ke-34 sampai yang ke-40. Oke, sudah dapat? Saya akan membacakan. Hukum yang terutama. Perikopnya adalah hukum yang terutama. Di situ ya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Dia di sini Tuhan Yesus, ya, karena ada huruf besar, D-nya huruf besar. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ya. Kita sudah membaca beberapa ayat dan saya mau menggarisbawahi, ya, ayat yang ke-37 sampai yang ke-39. Ya, saya baca sekali lagi. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, ya. Kita sudah membaca beberapa ayat. Sesuai dengan tema kita, hukum yang terutama yaitu mengasihi, berkaitan dengan apa itu firman Tuhan yang kemarin, masih dalam tema kasih. Dalam dikatakan di sini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, prakteknya bagaimana kita mengasihi Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini? Apakah tiap minggu kita rajin beribadah? Itu gitu. Tiap hari saya membaca firman Tuhan, ya, boleh. Ya, itu salah satu bentuk mengasihi Tuhan. Ya. Tapi yang betul-betul cocok dengan firman Tuhan, cara kita mengasihi Tuhan adalah kita taat akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi semua perintah yang ada di Alkitab ini kita harus taati. Baik itu yang enak bagi tubuh kita, ya, ataupun tidak enak bagi tubuh kita. Karena yang diinginkan Tuhan adalah sikap hati yang mengasihi Tuhan. Jadi betul-betul mengasihi Tuhan, bukan hanya
ketika dapat berkat, kita rajin datang ke gereja. Ketika kita ada kesusahan, kita kendor. Ya. Wong ke gereja dan ke gereja sama saja gitu kok. Lebih baik nggak ke gereja saja. Hati sedang sumpek. Nah, seperti itu tidak boleh. Ya. Kita harus tetap mengasihi Tuhan. Ya. Terus, misalkan ada seperti ini. Saya mengasihi Tuhan. Ya. Saya betul-betul mengasihi Tuhan. Ya. Tapi tidak menjalankan hukum kedua, yaitu mengasihi sesamanya. Berarti ini juga tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena hukum pertama dan hukum kedua ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau seseorang mengatakan saya mengasihi Tuhan, tapi berbuat jahat kepada sesamanya, berarti dia belum dikatakan berbuat kasih seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Atau ya, saya sudah mengasihi sesama, tapi apakah sudah juga mengasihi Tuhan? Kalau belum sesuai dengan yang dikatakan firman Tuhan ini, berarti jadi orang yang berkata aku mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama, itu adalah orang yang penipu. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena kepada yang terlihat saja, ya sesama, kepada yang terlihat saja tidak mengasihi, apalagi kepada yang tidak terlihat. Jadi dia berkata, aku mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesama, itu adalah seorang pembohong. Kenapa? Karena yaitu saya katakan tadi, kepada yang terlihat saja tidak mengasihi, apalagi kepada yang tidak terlihat. Juga dikatakan ya bahwa kedua hukum ini adalah sama, ya, adalah sama. Tidak boleh dipecah-pecah satu sama lainnya. Jadi keduanya harus berjalan bersamaan. Untuk mengasihi Tuhan sudah saya contohkan, ya, yang seperti tadi. Dalam situasi dapat berkat atau mungkin ada suatu permasalahan, kita tetap harus mengasihi Tuhan. Contohnya tetap datang beribadah. Itu yang mengasihi Tuhan. Kalau yang mengasihi manusia, nah contohnya saya berikan contoh yang cocok dengan kalian ya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Orang tua itu bisa dikatakan sesama di sini kan, sama-sama manusia. Ya. Nah, mengasihi orang tua, bagaimana bentuk mengasihi orang tua? Membantu, Mister, membantu pekerjaan di rumah boleh. Ya. Nah, tapi yang saya mau informasikan, ya, orang tuamu sudah menyekolahkan kalian, mencari uang nafkah untuk kalian, menyekolahkan, membiayai kalian, tetapi tidak diimbangi dengan belajar yang baik. Contohnya, ya, waktunya belajar, tidak belajar, ya, sudah difasilitasi dengan wifi, ya, dan wifi-nya tidak error, tapi tidak ikut pembelajaran Zoom. Nah, apakah itu bentuk mengasihi? Loh, tapi saya bantu, Mister, tetap bantu orang tua. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, ya, kita harus menurut semua apa yang dikatakan firman Tuhan. Tidak boleh sepotong-sepotong atau setengah-setengah. 10 perintah Tuhan, kita sudah melakukan 9, hebat kan? 10 perintah Tuhan, kita sudah melakukan 9, hebat sekali. Tapi satu saja tidak dilakukan, itu semuanya tidak ada artinya yang 9 itu. Ya, jadi mari kita sama-sama berjalan bersamaan antara mengasihi manusia dan mengasihi Tuhan. Yang pertama memang kita harus mengasihi Tuhan. Berikutnya kita juga harus mengasihi manusia. Itulah hukum yang terutama dan utama di dalam seluruh kitab Alkitab ini. Ya. Jadi inti dari seluruh Alkitab ini adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi dikatakan aku mengasihi Tuhan, tapi dalam
kehidupan sehari-harinya dia tidak mengasihi sesamanya, suka ngerasani, ya, suka menyakiti orang lain, suka memfitnah, membuli, nah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Atau saya sudah berbuat baik kepada sesama, saya suka memberi, saya suka menolong orang, ya, tapi tidak pernah ke gereja, tidak pernah baca Alkitab, ya, tidak cocok dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus sama-sama berjalan antara hukum pertama dan hukum kedua, ya, tidak bisa dipisah-pisah karena semuanya harus kita lakukan. Ya, kalau kita masih mau memegang tiket keselamatan itu, ya, dan itulah ciri kekristenan, kasih. Jadi kalau ada orang Kristen suka bullying, suka maki-maki, ya, itu hanya Kristen KTP, istilahnya seperti itu, tapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, ya, saya juga tidak terlepas dari firman Tuhan ini. Kita mau belajar seperti yang karena firman Tuhan katakan, belajarlah kepadaku. Ya, kita juga tetap masih belajar. Kita semuanya, Mister juga belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang sesuai, bukan melakukan dengan kehendak sendiri. Jadi kalau saya hati lagi enak, ya, oke, saya melakukan perintah Tuhan. Kalau hati lagi males, lagi sumpet, udah lain kali aja melakukan firman Tuhan. Saya mau senang-senang dulu, foya-foya dulu, atau yang lainnya yang tidak melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Jadi mau dapat berkat, mau sedang hati yang gembira, atau ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, kita harus tetap melakukan kasih. Jadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama harus dua-duanya jalan bersamaan, tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Oke, ya, firman Tuhan atau renungan kita pada hari ini cukup sekian. Ya, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri kegiatan ibadah ini. Ya, biarlah untuk kelanjutannya, ya, apakah tetap video seperti ini atau sudah bisa tatap muka, kita yang penting kita doa sama-sama, ya, kita tetap berdoa supaya kondisi pandemi ini cepat berlalu, ya, dan semuanya bisa berjalan seperti biasanya dan dalam kondisi sehat. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada kesempatan yang indah ini. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, kami sudah mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang sudah keluar dari lidah mulut kami ini dapat naik ke hadirat-Mu, menyenangkan akan Engkau, dan apa yang sudah kami dengar dan kami baca akan kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk menjadi bekal dalam hidup kehidupan kami, untuk kami mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ampuni Tuhan segala dosa kekurangan kami tetap mau belajar merendahkan hati sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan untuk selanjutnya kami juga serahkan acara selanjutnya dalam kepimpin dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapak Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.